Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal muslimat hafizakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sampai pada malam yang kita kenal dengan malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita mengenal bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang Allah firmankan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Atau dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan berkah. Malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quran jumlatan wahidatan, secara keseluruhan dari Allah Subhanahu wa taala ila sama'id dunia, ke langit dunia. Yang kemudian Allah turunkan secara berangsur-angsur ke muka bumi ini melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hanya tidak disebutkan tanggalnya berapa, malam yang keberapa. Lalu mengapa ada sebagian ulama dan umat, khususnya bangsa Indonesia, memperingati malam 17 Ramadan sebagai malam nuzulul Quran? Disebabkan karena mereka berpedoman kepada satu ayat, di mana ayat itu berbicara tentang perang Badar, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Perang Badar adalah perang yang juga di malam itu Allah turunkan Al-Quran, tapi bukan untuk yang pertama kalinya. Dan itu terjadi pada malam 17. Sehingga itulah landasan sebagian ulama bahwa Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya kepada Rasulullah di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Hanya saja pendapat ini tidak kuat karena ayat itu berbicara tentang perang Badar, sementara yang kita bicarakan adalah turunnya Al-Quran untuk pertama kali. Apapun pendapat para ulama, yang pasti adalah bahwa kita harus senantiasa diingatkan agar kita memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita tidak boleh menjadi orang yang dikeluhkan oleh Allah Subhanahu, yang dikeluhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi kaum yang mengabaikan Al-Quranul Karim. Rasulullah pernah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala Rasul, Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran terabaikan, tidak diperhatikan, diacuhkan. Itu yang dikeluhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena itu kita harus senantiasa berusaha untuk mengingatkan diri kita, karena istilah memperingati itu artinya adalah kita harus mengingat-ingat, ya, agar kita memiliki perhatian yang benar dan besar kepada Al-Quranul Karim. Kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah, Al-Quran selalu menjadi pembeda dalam hidup kita. Dimanapun Al-Quran menempel, maka ia akan menjadi pembeda dengan yang lain-lainnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpilih menjadi makhluk, menjadi manusia yang mendakwahkan Al-Quran, menerima wahyu berupa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin,
menjadi pemimpin dari para nabi dan para rasul. Bulan Ramadan juga bulan yang diturunkannya Al-Quran sehingga menjadi sayyidus syuhur, bulan yang terbaik dari seluruh bulan yang ada. Lailatul Qadar menjadi malam diturunkannya Al-Quran, juga menjadi malam yang terbaik, khairul layali, afdalul layali, malam yang terbaik di antara seluruh malam yang ada. Demikian pula ketika Al-Quran menempel dalam diri kita, yang kemudian oleh hadis disebut dengan kita menjadi sahabat Al-Quran, sahibul Quran, maka kita menjadi sosok manusia yang berbeda dengan orang lain. Ketika kita memiliki kelebihan dalam hal Al-Quran, maka kita menjadi salah satu orang yang terpilih, memenuhi kriteria untuk menjadi imam sholat. Karena kriteria tertinggi bagi orang yang layak dan pantas menjadi imam adalah, kata Rasulullah, ya ummukum aqra'ukum. Yang berhak menjadi imam bagi kalian, yang paling utama adalah orang yang paling baik bacaan Qur'annya. Sebagian ulama menyebutkan orang yang paling paham terhadap Al-Qur'annya. Ketika rumah kita menjadi rumah yang selalu dibacakan Al-Quran, maka rumah kita menjadi rumah yang berbeda dengan rumah-rumah yang lainnya. Rumah kita menjadi rumah yang sangat sulit dimasuki oleh setan. Sementara rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan mudah dimasuki oleh setan. Kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian menjadi seperti kuburan. Inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan itu akan lari, akan meninggalkan rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi kalau rumah kita selalu kita bacakan Al-Quran, maka rumah itu rumah yang bercahaya, tidak ada setannya. Takut setan masuk ke dalam rumah kita. Tapi kalau rumah kita isinya, yang terdengar dari rumah kita itu nyanyian, yang terdengar dari rumah kita itu dangdutan, maka setan pada ngumpul semua di rumah situ. Kuburan di rumah, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi kuburan menyeramkan, banyak setannya karena tidak dibacakan Al-Quran. Karenanya Al-Quran memiliki pengaruh yang begitu kuat pada diri manusia. Jangankan hati manusia, gunung-gunung yang begitu kuat, yang isinya batu-batuan, yang begitu tinggi, yang begitu dahsyat, ternyata ketika Al-Quran diturunkan kepada mereka, maka mereka bergetar. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Al-Quran kami turunkan kepada gunung, maka kau akan melihat gunung itu tunduk, khusyuk mendengarkan Al-Quranul Karim dan bergetar sangat kencang. Maka hati mana yang tidak terpaut dan terpengaruh dengan Al-Quranul Karim? Oleh karenanya, hati yang masih fitri, hati yang bersih, maka dia akan dengan mudah untuk mendapatkan cahaya Al-Quran. Seperti Sayyidina Umar, ketika beliau memiliki permusuhan yang begitu besar kepada Rasulullah SAW, begitu kasar, hampir saja niatnya untuk membunuh Rasulullah itu dilaksanakan. Tapi ketika Al-Quran dibacakan kepadanya, Al-Quran dibacakan oleh adiknya kepadanya, membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tunduk dan terjatuh pedangnya sehingga dia tidak bisa berdiri, kecuali dia mengakui bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Demikian pula sebenarnya Sayyidina Umar masuk Islam
Sudah ada kehendak, sudah ada sentuhan-sentuhan dalam hatinya untuk masuk Islam sebelum bertemu dengan adiknya. Ketika beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengerjakan sholat, maka diam-diam beliau mendengarkan Rasulullah membacakan ayat suci Al-Quran. Lalu timbul dalam benaknya, ini Muhammad ini tukang sihir. Maka kebetulan Rasulullah kemudian membacakan Al-Quran, wa ma huwa biqauli kahin. Dia bukan dukun. Dan itu kemudian membuat hatinya seakan-akan apa yang ada dalam benaknya terbaca oleh Al-Quran. Sehingga ada sentuhan pertama di situ, ketertarikan beliau untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Tetapi hal itu kemudian lewat begitu saja sampai kemudian peristiwa beliau mendengarkan ayat suci Al-Quran dari adiknya dan kemudian beliau masuk Islam. Nah, kalau itu kemudian kita laksanakan, ya, anak-anak kita selalu kita bacakan Al-Quran, keluarga kita selalu kita bacakan Al-Quran, niscaya Al-Quran yang kita bacakan akan mampu memberikan pengaruh baik kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, bahwa Al-Quran juga akan menjadi pembeda antara seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Sama-sama mukmin, tapi yang satu ahli dalam membaca Al-Quran, yang satu tidak. Maka orang yang ahli dalam membaca Al-Quran itu akan wangi harum, wangi baunya harum. Baunya harum. Tapi kalau mukmin itu tidak membaca Al-Quran, maka baunya tidak harum. Sebagaimana yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW, seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu bagaikan buah-buahan utrujah yang baunya harum dan rasanya manis. Tapi kalau ada orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu, maka ia diumpamakan seperti buah-buahan yang manis buahnya tapi tidak ada baunya. Sehingga tampak berbeda antara seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan yang tidak. Di surga pun nanti juga akan menjadi pembeda. Al-Quran akan menjadi pembeda antara satu orang yang masuk surga dengan yang lainnya. Sama-sama masuk surga, tapi tempatnya itu beda. Tidak satu tempat. Yang ahli dalam membaca Al-Quran maka tempatnya tinggi, tapi yang tidak ahli dalam membaca Al-Quran maka tempatnya berada di tempat yang rendah. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yuqalu li sahibil Quran. Nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada para sahabat Al-Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Wahai sahabat Al-Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah kamu ke surga. Naiklah terus dan bacalah Al-Quran sebagaimana kamu baca di dunia. Karena sesungguhnya tempat tinggal kamu, ya, terminal kamu, ya, adalah berada di ayat yang terakhir yang kamu baca. Sehingga kalau di surga nanti kita terus melantunkan ayat suci Al-Quran, gak ada habis-habisnya, maka kita tidak akan berhenti sampai kemudian semuanya sudah kita baca, barulah di situ tempat tinggal kita. Sementara kalau kita membaca Al-Qurannya sedikit, maka tempatnya ya rendah. Bahkan teman-temannya pun juga akan menjadi beda. Temannya beda. Di surga, sama-sama di surga, tapi yang satu menjadi ahli Al-Quran, yang satu bukan. Itu juga kawan-kawannya juga beda. Yang satu pintar baca Qurannya, hafalannya banyak, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus. Yang satu bacaannya kurang bagus, tajwidnya banyak salahnya, ya, terbata-bata, nggak lancar. Maka beda kebersamaannya, teman-temannya itu beda. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membacanya, ya, benar bacaannya, lancar bacaannya, tajwidnya benar, sifatnya benar, dan lainnya benar, maka dia nanti akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Tapi walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajrani. Orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata bacaannya dan dia sulit sekali untuk membacanya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi dapat pahala cuma 2, bersama dengan yang lainnya biasa-biasa saja. Yang terakhir,
Al-Quran, ya, ketika sahabatnya, ya, ketika sahabatnya nanti, ya, berada di akhirat, maka mereka itulah yang akan mendapatkan syafaat. Sementara yang bukan menjadi sahabat Al-Quran, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Karena Rasulullah mengatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Yang kemudian juga membuat pembeda adalah ketika banyak penghafal Al-Quran itu meninggal dunia, itu membuat Sayyidina Umar begitu gusar. Padahal peperangan demi peperangan, korban demi korban begitu sering dan banyak, tapi tidak pernah membuat beliau gusar. Tetapi ketika yang terbunuh adalah para penghafal Al-Quran dalam perang Yamamah melawan nabi-nabi palsu, ada 70 penghafal Al-Quran itu meninggal dunia. Maka beliau kemudian terbersit dalam benaknya, membuat beliau gusar. Ini kalau dibiarkan lama-kelamaan ini penghafal Al-Quran habis, maka Al-Quran bisa hilang dari permukaan bumi ini. Beliau gusar dan kemudian beliau berijtihad mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq agar dibukukan Al-Quran itu dalam satu mushaf. Semula Abu Bakar menolak karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah di masanya. Tapi Umar mendesak dengan berbagai macam hujjah, dengan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Al-Quran,